Quo Vadis Indonesia, hari untuk alter ego saya adalah hari Rabu, begitulah kebiasaan saya menyebut kegiatan, reboan, saya, dalam satu minggu. Sisanya saya adalah binatang ekonomi. Tetapi di hari Rabu ceritanya saya jadi manusia lain, yang sangat peduli negara. Terkadang saya berpikir, peduli bangsa dan negara itu apa sih? Kalau perbuatan pejabat membuat negara terancam, apakah kita diamkan? Sisi mana terancamnya? Mana tindakannya yang mengancam? Siapa yang terancam? Siapa pejabatnya? Mendadak ratusan pertanyaan memberondong, sekarang kita akan bahas dari sudut lain lagi, masih ingat? Berapa kali saya mengatakan, nationalist interest sebuah negara bisa menjadi nationalist threat bagi negara lain? Benar. Kan, puluhan kali saya telah menuliskannya dari berbagai sudut, dan telah berulang kali saya berikan berbagai solusi. Kalau saya boleh bertanya, adakah yang memikirkan tentang ancaman yang saya coba uraikan? Jawabannya tidak ada, karena tidak ada yang percaya. Saya mulai lagi dari sisi lain lagi, dan sayangnya sahabat mungkin capek membacanya, dan sayangnya saya nggak akan menyerah menuliskannya. Nationalist interest bangsa besar Tiongkok, jelas, perluasan wilayah dan kekuasaan dengan hegemoni ekonomi. Strateginya salah satunya adalah dengan Chinese money, labor, machinery and technology. Salahkah mereka menggunakan strategi ini? Jawabannya, tidak. Sekarang kita lihat dari psikologi Challenger. Satu sisi dulu, yaitu tentang peminjaman uang. Apa sih yang ada di dalam pikiran si pemberi pinjaman? Ya, apa sih isi otaknya rentenir? Pemberi pinjaman ingin untung sebesar-besarnya, yang dipinjamkan harus kuat terus bayar selama-lamanya, kalau perlu tidak lunas-lunas, dan terus bergantung kepada peminjamnya, baik itu dari segi uang, tenaga, maupun peralatannya. Kita lihat IMF, cara mereka memakan sebuah negara, dan persis itulah yang dilakukan oleh Tiongkok dengan BUMN dan pemerintahnya. Bedanya, IMF dan World Bank kesannya merupakan institusi, kalau Tiongkok merupakan negara, namun ternyata, IMF dan World Bank tak lain adalah Amerika, jadi keduanya sama-sama punya nationalist interest. Sudah mulai paham, Indonesia pasti dibuat masuk ke dalam debt trap atau jebakan utang, pasti dan harus masuk. Inilah yang membuat saya tidak setuju dengan kebijakan foreign direct investment. Sayangnya, ini ada di dalam mindset pejabat di negara ini, sebenarnya hanya ada dua orang saja nih. Yang terus bermanuver ke Tiongkok, ya benar, orangnya ya dia lagi, itu doang kok masalah negara ini. Sayangnya, mereka berdua kok terus diberi panggung. Kok didiamkan? Kok nggak pada sadar bahwa kita akan masuk ke jebakan utang? Atau jangan-jangan malah sudah ya? Sayangnya, yang merasakan ruginya adalah demografi populasi 2030 nanti, bukan sekarang. Jadi, nggak melihat ini sebagai ancaman, terlihat keren dong ya jadinya, yowislah, sakarepmu. Sayangnya lagi, calon lawan tanding yang ingin jadi penguasa juga nggak pada paham geopolitik. Lihat saja, orang-orang yang ingin tanding itu, mereka genit bermain di media, dan ingin jadi pejabat utama negara, sama semua. Nggak paham geostrategi dunia, kasihan ya, negara ini. Terus, jangan dikira si Sontoloyo ini nulis terus, artinya paham banget geopolitik dan geostrategi. Ya nggak juga sih sebenarnya, sok-sokan aja, tahu dikit-dikit tapi coba membangun interest saja. Nggak salah toh? Supaya hati kecil kita semua terpancing, think tank negara ini siapa sih ya? Bener loh, nationalist interest itu beda dengan program kampanye seorang pemimpin negara. Nationalist interest bukan di set 5 tahunan, tetapi harus jelas terpampang dalam jangka ratusan tahun ke depan. Makanya saya tanya, mau kemana ini Indonesia? Quo Vadis?